Gặp cái mình. Telepon pakai ini. Nah. Thế rồi lại trộm bê lậu chứ. Gì lậu? Nè you tập clip wo. Li có tập clip wo. Tập clip. Dắt để ông ta. Dắt lậu chi sao nè, thôi dắt lậu mà nè chứ nó. Dạ lậu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog aku Hem Kitchen. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah support channel Hem Kitchen. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Aku mau masak sambal cumi ini teman-teman. Có mà để xuống được mà. Oh, oh. Để ông nhà ngủ xuống được. Sao? Có mà tại sao nhà được? Aku punya cumi asin mau tak sambal. Thì sẽ có than tàu. Thì là thì chân. Để đi chỉ đi được. Itu si nyonyokku lagi nyoceh, dia nonton berita bahwa di Taiwan itu lagi melihat nonton berita Taiwan sedang gempa. Nyonya bilang di tempat gempa itu rumahnya roboh, apartemen yang roboh itu. Nyonya pernah main ke sana. Waktu itu di sana juga pernah ada gempa waktu aku lagi jalan-jalan di Taiwan, tapi gempanya kecil. Kata Nyonya main ke Taiwan nggak begitu bagus, mungkin karena trauma pernah gempa. Jadi pas Nyonya jalan-jalan di waktu itu katanya itu ada gempa, untung gempanya nggak gede. Kemudian mereka lari di tempat hotel gitu ya teman-teman. Itu ngomong-ngomong sendiri, aku mengartikan nyonyaku gitu. Dia kalau nonton berita itu ribut sendiri teman-teman. Jadi di tempat gempa itu nyonyaku pernah jalan-jalan di sana gitu. Mungkin dia nostalgia di masa waktu nyonyaku jalan-jalan waktu itu. Oke teman-teman, ini udah siap semua. Cuminya udah saya cuci bersih, udah saya rendam air panas. Ini nggak saya rebus, cuma saya rendam air panas. Dan sekarang mau saya goreng dahulu cuminya. Ini udah bersih ya, udah dicuci bersih, kotor-kotorannya udah dibuang. Saya potong kecil-kecil. Cuminya digoreng sebentar biar ada rasa gurih-gurihnya. Dan angkat terlebih dahulu cuminya, kemudian tumis sambal. Ini sambalnya nggak begitu halus, saya nguleknya, saya tuh malas ngulek teman-teman. Kemudian tumis sambalnya biar matang, biar nggak bau-bau apa ya, kalau kurang matang itu kan sambalnya kurang enak, jadi mesti matang dulu sambalnya. Lalu masukkan potongan cabai. Ini ada cabai hijau biar lebih mantap. Aduk-aduk sebentar, lalu masukkan cumi yang udah digoreng sebentar tadi, diaduk-aduk. Ini tuh enak banget. Diaduk-aduk lagi sebentar. Lalu masukkan bumbu ya, gula, garam, penyedap rasa. Saya nggak pakai kecap manis, saya cuman pakai gula pasir aja ya teman-teman.
Oke, mari makan teman-teman. Sambal cumi sama tempe, ini ada sayur direbus. Mari makan. Mari makan. Sama sambal cumi, pedas banget ini ya teman-teman. Cabai rawitnya banyak tadi. Kalau udah pedas saya nggak usah pakai sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep. Pedesnya mantep ini teman-teman, nggak bisa diungkapin, enak banget. Ini aku lauknya nggak habis, disimpan di kulkas, jadi besok-besok aku nggak masak, tinggal manasin aja. Day 2. Ini teliti lah. Wah. Cái dầu ơi dầu. Nhiều quá. Teman-teman, aku sama si Nyonya mau melihat panti jompo. Sebenarnya nunggu keponakannya sama keponakannya gitu ya, tapi Nyonya bilang dia nggak mau bersama keponakannya, maunya saya sama Nyonya aja. Seandainya keponakannya nanti memaksakan apa namanya itu bareng sama keponakannya, tapi Nyonya sudah dahuluan, nggak apa-apa katanya. Jadi Nyonya aku bilang gak usah bilang-bilang sama keponakan aku kalau kita berdua udah dahuluan melihat panti jomponya. Jadi hari ini saya sama si Nyonya
mau ngecek panti jompo, apakah Nyonya cocok dengan panti jompo ini apa tidak gitu ya teman-teman. Yuk ikutin terus keseruan saya sama si Nyonyaku. Doa terbaik aja buat si Nyonya ya, semoga Nyonya cocok dengan panti jomponya. Sudah banyak panti jompo, nggak ada yang cocok buat si Nyonya. Nggak tahu kalau kali ini dia suka apa enggak ya teman-teman. Sekarang mau melihat dulu panti jomponya. Menunggu Nyonyaku lagi di WC, Nyonya lagi ke toilet. Setelah ini langsung cabut berangkat.一翻到嚟有得攞嘛，唔使行入去啦，係咪？方便啊嘛。啊，果然個仔都唔記得咗。呢個睇醫生嘅唔知。一落到嚟喺街市又有嘢食㗎，嗰度好多嘢食㗎。啊！唔想嗰間太遠啦，去到將近到屯門，將近到元朗嘅。Teman-teman, saya sama si Nyonya naik taksi. Sebenarnya deket, tapi karena baru pertama kali belum tahu tempatnya, daripada tanya-tanya nanti, jadi kami memutuskan naik taksi sama si Nyonya. Pulangnya paling nanti naik Hengdit.嘢食嘅喎，又有茶飲喎。哇！喺度住咗咁耐都未去過，好似街市都好少去咗。呢個冬菇亭。去到門口啊落車喎。Pasok ka lang. 啱翻嚟買啲餸啦。啊。沒有了。 Oh, itu. Kopi na. Nyari alamatnya ini. Dito ah. Telepon pakai ini. Thấy rồi thầy sượng咩lậu chứ?
Gì lẩu, đây you tập clip bò. Đi có tập clip bò. Tập clip. Dạ, để ông ta. Dạ lậu chi sao nè, thôi dạ lậu mà nè chứ nó. Dạ lẩu. Maksudnya harus pencet bel. A few moments later.路線614 Kereta. 屯門碼頭嘅兩卡2號月台，乘客請勿超越黃線，上車時請小心。 Chứ giờ ngồi vô cái con gì đâu. Nyonya mau ngajak makan yam Chinese di sini. Cái人哋叫啲拼盤啊。唔喺度仲係同佢食咧，真係食豬肉。我淨西過你，多謝你。150 死。人哋嗱啲藥房，買嚟嗰啲飯啊幾新鮮啊！啊，你嗱，我今晚就會燒個嚿，我就諗住整啊，今晚煲乜？又銀行又多，買餸又好。 Nyonya ngantuk. 我幾中意頭先嗰間護老院啊，啊，又有窗。 又對得咁交關，睇嘢都幾好中意食嘅。哦，Kaicha. 第日食嘢咧，都食一條雞仔。3隻嘢一個飯，乜都夠啊！即係行埋啲先啦。呢兩個鐘喎。係咯。 我好急去廁所。Oke, teman-teman, saya udah pulang. Nah, jadi ceritanya, saya ceritakan saja. Tadi tuh pas di lantai 1. Sama petugasnya nggak bisa nge-shot, nggak boleh shot. Jadi ya udah nggak bisa nge-shot ya teman-teman di situ. Waktu saya di panti jompo pertama untuk melihat-lihat, ngecek panti jompo yang sebelumnya,
yang nyonya gagalkan dulu itu saya boleh nge-shot gitu ya, tapi yang ini nggak boleh. Jadi nggak semua panti jompo itu diperbolehkan. Nah, jadi itu panti jomponya itu ada 3 lantai teman-teman. Jadi lantai 1 itu untuk kakek-kakek laki-laki. Panti jompo yang kedua, lantai 2-nya untuk semua nenek perempuan. Panti jompo yang lantai 3 itu campur, ada laki ada perempuan. Itu mungkin nggak mungkin sih, tapi katanya itu yang suami istri masuk. Jadi 2 suami istri gitu ya, suami istri itu campur di lantai 3. Jadi ada perempuan ada laki. Nyonyaku kepengennya di lantai 2 yang semua perempuan, nggak ada campur lakinya, tapi penuh. Sedangkan di lantai 3 itu ada 1 kamar yang nggak terpakai, itu boleh kalau nyonya aku mau. Terus nyonya aku dicatat aja dulu tadi ya, dicatat dulu nanti rundingannya gitu. Tapi nyonya aku kepengennya sih di lantai 2 gitu. Tapi ya nggak tahu, nyonya berharap sih bisanya di lantai 2, tapi kemungkinan kecil itu nyonya harus menunggu antri lama, soalnya lantai 2 ini penuh, nggak ada kamar di situ, nggak ada tempat tidur. Nah, terus pas sudah di rumah, nyonya aku tanya, kamu video nggak tadi tempatnya, katanya. Nyonya aku kan nggak dengar, padahal di depannya nyonya aku orang petugasnya ngomong nggak boleh ngambil video, nggak boleh ngambil foto gitu ya. Terus nyonya aku bilang sama nyonya, tadi kan nggak boleh nge-shot di situ, nggak boleh ngambil video. Ya nyonya aku agak sedikit kesel sih karena nggak ngambil foto sama sekali di situ. Tapi sama petugasnya yang nggak boleh teman-teman. Ya udah, ini saya juga cukup saya ceritakan aja ke teman-teman bahwa hasilnya tadi tuh saya sama si nyonya aku suka banget di tempat panti jompo ini karena di bawahnya pasar. Sebenarnya itu tempat pasar yang saya belanja, tapi karena saya juga nggak hafal ya teman-teman. Memang dekat pasar, tapi kan namanya luas gitu kan, takut blok sini blok sana gitu. Ya udah naik taksi aja. Jadi supir taksi itu udah tahu alamatnya, katanya berhenti di depannya. Ternyata di depan pasar teman-teman, itu sih tempatnya belanja aku. Ya nggak apa-apa, daripada bingung tanya-tanya makan waktu gitu. Ya udah ketemu tadi. Nah, jadi dari petugas yang membantu nyonya mendaftarkan panti jompo ini ada 2 tempat panti jompo. Tapi karena nyonya aku sudah cinta dengan panti jompo yang kami lihat tadi, karena tempatnya itu strategis banget, dekat pasar, pas turun nyonya bisa jalan-jalan, bisa ke restoran, itu deket banget gitu. Jadi dia tempatnya itu suka banget, nggak perlu melihat panti jompo yang lain, karena ini aja aku udah cocok banget katanya. Tapi ya nggak tahu teman-teman, kendalanya satu, nyonya aku nggak mau campur laki-laki karena penuh panti jompo ini. Di lantai 2 itu semua perempuan, tapi nggak ada tempat gitu. Terus kata nyonya dilihat nanti rundingan. Tapi nyonya aku bilang mungkin kalau memang ada tempat sekitar 2 bulan lagi nyonya aku masuk panti jompo dan bye bye. Aku pisah sama si nyonya. Tapi nyonya aku belum siap. Ya gimana siap nggak siap, karena keuangan nyonya itu menipis ya teman-teman. Anaknya nggak ada satupun yang peduli. Menelpon pun semenjak saya masuk ke sini, menelpon menanyakan aja enggak kayak gitu ya. Jadi udah hilang kontak ibaratnya. Mungkin hilang kontak ya karena nggak ada komunikasi lagi sama si ibunya ini teman-teman. Sedangkan nyonyaku biaya hidupnya besar. Bilang bisa, kalau uang Indonesia hampir 50 juta loh. Ya 50 juta lebih teman-teman sebulan untuk bayar kontrakan, bayar aku buat makan, bayar listrik, air gitu ya.
itu kalau di rupiah kan 52 jutaan teman-teman. Ya nggak kerasa duit segitu kalikan dalam 3 bulan aja udah pengeluaran nyonyaku 150 juta lebih dalam 3 bulan loh. Mana anaknya nggak membantu sekali, nggak hilang kontak, nggak komunikasi lagi sama nyonya. Ya nyonya sih yang nggak siap ya harus masuk panti jompo teman-teman. Ya untuk selanjutnya nanti saya review lagi. Kata nyonya sih mungkin kalau udah ada tempat sekitar 2 bulan nyonya aku masuk. Nyonya aku berpesan jangan ada yang tahu kalau saya masuk panti jompo, tinggal di panti jompo. Itu saya sudah nggak mau tahu siapapun. Saya cuma menunggu mati aja. Anakku kalau kelak mau jumpa sama aku, seandainya aku masih hidup, saya tidak mau jumpa dengannya, saya tidak mau melihat mukanya. Kalau saya sudah tinggal di panti jompo, dan nggak boleh anak saya tahu saya tinggal di panti jompo apa. Jadi mungkin, nah itu pesannya si nyonya ngomong sama saya gitu ya teman-teman. Dan dia pesan ke aku jangan dikasih tahu katanya kalau saya tinggal di panti jompo. Ya semoga kalau teman-teman komen ya kamu nggak kasih tahu tapi masuk di video, ya semoga anaknya juga nggak tahu ya. Cuma saya menyampaikan saja versi saya, nggak saya masukkan ke sini ke video. Nyonya aku ngomong, jadi nyonya aku bilang nggak boleh anaknya tahu setelah saya sudah tinggal di panti jompo sampai saya mati dan nggak mau melihat muka anak-anakku, katanya gitu. Udah sakit hati banget gitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, begitu infonya. Sekian dulu vlogku kali ini. Videonya udah terlalu panjang, semoga terhibur. Jumpa lagi di vlog aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.